Ketua KPU mengabarkan perkembangan data Sirekap terutama terkait data anomali atau yang tidak sinkron dalam data Sirekap, dan KPU mengklaim telah dilakukan perbaikan data terhadap 74.188 TPS. Terhadap data anomali atau data-data yang tidak sinkron antara foto formulir C hasil plano TPS yang juga di Sirekap dengan hasil konversi angkanya yang ditayangkan itu, sejak tanggal 15 Februari yang lalu pada kesempatan H+1 setelah pemungutan suara kami sampaikan perkembangannya. Yang pertama, untuk pemilu presiden wakil presiden yang sudah dilakukan perbaikan adalah sebanyak 74.181 TPS, 74.181 TPS. Untuk pemilu DPR itu sebanyak 14.651 TPS atau 14651 TPS. Kemudian untuk pemilu DPD sebanyak 10.512 TPS atau 10.512 TPS. Ya pemirsa, Pesta Demokrasi 5 tahunan pemilu 2024 telah selesai digelar dan saat ini tahapan pemilu masuk dalam proses penghitungan suara. Kendati demikian masih ada kelompok yang menyuarakan narasi yang mengarah pada praktik adu domba di tengah tahapan pemilu. Ya pemirsa, dalam sebuah pertemuan di Jakarta, inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan Habib Syakur Ali Mahdi Al-Hamid menilai upaya dan narasi tersebut kerap datang dari kelompok atau pihak yang kalah dalam kontestasi pemilu. Narasi pemilu curang dianggap telah menguasai ranah publik seperti media sosial lintas platform di mana masyarakat rentan mendapatkan informasi yang valid, bahkan tak sedikit masyarakat yang terhasut dengan narasi tersebut. Pemerintah saat ini harus dibantu tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama yang mengedepankan kedamaian, kesejukan, ketentraman sehingga pemerintah tidak berdiri dan juga bekerja sendiri. Sedangkan yang narasi-narasi adu domba itu dimunculkan oleh kelompok-kelompok yang tidak suka Republik kita tercinta ini utuh. Republik kita tercinta ini damai, tenang, sejahtera. Nah, kelompok-kelompok itu tidak bisa bertanggung jawab kepada rakyat, sedangkan yang bertanggung jawab kepada rakyat adalah pemerintah. Itu sudah terikat dalam sumpah jabatan pemerintah, TNI, Polri, KPU, Bawaslu. Itu kan tanggung jawabnya kepada Allah, bukan kepada kelompok-kelompok penentang pemerintah, kelompok-kelompok yang menarasikan curang, mempropagandakan adu domba, dan lain sebagainya. Pada pemilu 2024, banyak anggota KPPS meninggal dunia. Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah kelelahan. Komisioner KPU Hashim Asyari menjelaskan sebanyak 90 orang meninggal dunia. Buat rincian, anggota KPPS yang meninggal ada 60 orang, dan kemudian petugas ketertiban TPS sebanyak 30 orang. Jadi sampai dengan saat ini yang meninggal petugas TPS meliputi KPPS dan petugas ketertiban TPS ada 90 orang, dengan rincian anggota KPPS 60 dan petugas ketertibannya 30 orang. Yang telah diberikan santunan sehubungan dengan meninggal atau wafatnya para petugas sebanyak 20 orang petugas TPS yang meninggal, yang selebihnya masih dalam proses. Pemirsa, banyaknya dugaan kecurangan pada pemilu 2024, Indonesia Corruption Watch atau ICW dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras menilai pemilu 2024 ini merupakan pemilu terburuk sejak era reformasi. Bahkan ICW dan Kontras menilai KPU RI gagal dalam proses penyelenggaraannya. Adalah pemilu yang paling terburuk sejak era reformasi. Indonesia Corruption Watch atau ICW dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menilai KPU RI gagal dalam proses penyelenggaraan pemilu 2024. Bahkan ICW dan Kontras menilai pemilu 2024 sebagai pemilu terburuk sejak era reformasi. Selama proses pemilu 2024, setidaknya ICW menemukan sebanyak 310 peristiwa dugaan kecurangan di pemilu 2024. Yang meliputi pelanggaran netralitas, manipulasi suara, penggunaan fasilitas negara oleh kandidat, hingga politik uang.
ICW meminta KPU untuk melakukan audit menyeluruh soal anggaran serta sistem yang ada di aplikasi Sirekap. Perlu ada audit menyeluruh terhadap platform yang dikelola oleh KPU. Audit itu meliputi dari proses perencanaannya, bagaimana, proses implementasinya, bagaimana, termasuk juga anggarannya, begitu ya. Sementara itu, Kontras meminta KPU untuk langkah cepat tanggap dan kompensasi kepada keluarga KPPS yang sakit maupun yang meninggal dunia. Kontras juga masih menerima dugaan intimidasi sehingga harus ada pengawasan keamanan yang ketat kepada petugas KPPS. Dari data pemantauan yang dilakukan oleh Kontras, setidaknya kami mencatat ada 13 peristiwa penganiayaan, 5 peristiwa bentrokan, dan 8 lainnya yaitu intimidasi begitu. Nah, berbagai peristiwa kekerasan ini berpotensi dapat terjadi dalam beberapa waktu ke depan karena proses rekapitulasi, proses perhitungan masih terjadi, sehingga kami mendorong terhadap aparat penegak hukum untuk kemudian melakukan pengawasan secara ketat sehingga tidak menimbulkan korban selanjutnya begitu. Atas temuan tersebut, ICW dan Kontras meminta KPU terbuka kepada publik dalam sistem informasi kampanye dan dana kampanye pemilu 2024. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Laporan terkait adanya dugaan potensi partai tertentu yang akan menerima limpahan suara demi memenuhi syarat lolos ambang batas parlemen muncul ke permukaan. Dugaan tersebut muncul seiring keputusan KPU untuk menghentikan sementara proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Akibatnya, hal itu menimbulkan kecurigaan. Senario yang muncul ialah partai yang berpotensi kuat tak lolos parlemen akan dilimpahkan suaranya untuk partai tertentu. Suara partai kecil yang akan diambil untuk dialihkan diantaranya berasal dari Partai Perindo, Gelora, dan Partai Umat. Bahkan banyak contoh suara-suara caleg yang menghilang, salah satunya caleg DPR RI Dapil 8 Jatim dari Partai Perindo yang mengaku ribuan suara yang didapat menghilang. Pada pemilu 2024, banyak anggota KPPS meninggal dunia. Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah kelelahan. Komisioner KPU Hashim Asyari menjelaskan sebanyak 90 orang meninggal dunia. Buat rincian, anggota KPPS yang meninggal ada 60 orang dan kemudian petugas ketertiban TPS sebanyak 30 orang. Jadi sampai dengan saat ini yang meninggal petugas TPS meliputi KPPS dan petugas ketertiban TPS ada 90 orang dengan rincian anggota KPPS 60 dan petugas ketertibannya 30 orang. Yang telah diberikan santunan sehubungan dengan meninggal atau wafatnya para petugas sebanyak 20 orang petugas TPS yang meninggal, yang selebihnya masih dalam proses.